tidak habis pikir. Seorang dokter yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis tega menggagahi anak pasien di ruang rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Padahal sang pasien, orang tua dari korban, sedang dalam kondisi kritis butuh penanganan medis segera. Yang membuat netizen gemas, sang calon dokter spesialis yang bernama Priguna Anugrah Pratama sudah memiliki istri cantik. Kok bisa? Bagaimana sang dokter memperdaya dan melakukan aksi bejatnya? Bagaimana pula aksinya bisa terbongkar? Akankah dia bisa menyandang gelar dokter spesialis? Namun sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Sebut saja inisial namanya Eva. Perempuan berusia 21 tahun itu sedang menunggui sang ayah yang sedang terbaring kritis di ruang IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Malam itu, tanggal 18 Maret 2025, sang ayah sedang membutuhkan darah untuk transfusi sebelum menjalankan operasi. Sebagai seorang anak, Eva tentu saja bersedia untuk diambil darahnya demi untuk menolong sang ayah. Namun, tentu saja prosedur medis harus dijalankan. Harus ada kecocokan antara darah pendonor dengan pasien. Untuk itu perlu diambil sampel darah dari Eva. Terlebih angka jarum jam waktu itu sudah menunjukkan angka 1 dini hari. Sulit mencari pendonor di tengah malam. Eva yang sedang menunggui ayahnya pun menguatkan diri untuk menolong ayahnya. Priguna Anugrah Pratama, seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis PPDS anestesi itu pun meminta Eva untuk bersiap-siap diambil sampel darahnya. Dokter muda berusia 31 tahun itu meminta Eva untuk mengikuti dirinya. Tanpa ditemani adiknya, dokter yang sedang mengikuti PPDS di Universitas Padjadjaran itu membawa Eva ke lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin. Gedung MCHC adalah gedung baru di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan di lantai 7 masih banyak ruangan kosong. Sesampainya di ruangan 711, Eva diminta ganti baju menggunakan baju pasien warna hijau. Eva yang tidak memahami prosedur pengambilan sampel darah itu pun mengikuti perintah sang dokter. Priguna kemudian memasangkan infus di tangan kiri Eva dan menyuntikkan obat bius melalui saluran infus. Tak berapa lama Eva merasakan pusing kemudian tidak sadarkan diri. Dia kemudian tersadar sekitar pukul 4 pagi. Eva kemudian diminta berganti pakaian dan kembali ke ruang IGD di lantai 1. Eva keluar ruangan dan berjalan di lorong lantai 7 dengan sempoyongan. Tak berapa lama, Eva bukan hanya merasakan sakit di bekas infusan, tapi juga merasakan nyeri di alat vitalnya. Bahkan Eva merasa perih ketika buang air kecil. Karena nyeri di alat vitalnya itulah Eva kemudian memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan. Sang dokter spesialis curiga bahwa korban telah diruda paksa. Sang dokter kemudian melakukan visum dan menyarankan Eva untuk membuat laporan ke polisian. Mendapatkan laporan, polisi pun bergerak cepat, segera memeriksa ruangan 711. Di ruangan itu, polisi menemukan alat suntik, karet alat kontrasepsi yang berisi cairan kejantanan. Cairan kental itu juga terlihat berceceran di ruangan itu. Hari itu juga ruangan 711 itu langsung dipasang polis lain alias garis batas polisi agar barang bukti di ruangan itu tidak rusak atau berubah. Polisi yang curiga dengan Priguna kemudian melakukan tes DNA sperma yang ada di ruangan 711 untuk dicocokkan dengan DNA Priguna. Dengan hasil DNA yang identik ditambah bukti lainnya termasuk telah memeriksa 11 saksi, polisi pun menetapkan Priguna sebagai tersangka dan menangkapnya pada tanggal 23 Maret 2025. Setelah kasus ruda paksa ini mengemuka, ada 2 pasien yang mengaku dilecehkan sama sang dokter.
Dirkrimun Polda Jabar Kombes Polisi Surawan mengatakan pihaknya mendapat laporan ada 2 orang lain. 2 korban itu disebut masih di rumah sakit. Selain satu yang kita tangani korban atas nama Eva, jadi berdasarkan keterangan dari rumah sakit, ada 2 pasien yang masih di rumah sakit belum kita periksa. Yang ini pasien bukan keluarga pasien, beda cerita. Pelaku sama tapi cerita beda lagi. Begitu penjelasan Surawan kepada media. Atas perbuatannya, Priguna dijerat dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kemenkes juga memblacklist Priguna melakukan residen seumur hidup di RSHC. Dirjen Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya secara tegas menjatuhkan sanksi itu dan mengembalikan Priguna kepada Universitas Padjadjaran. Sementara itu, Universitas Padjadjaran secara resmi juga sudah memberhentikan seorang Priguna sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS dari Fakultas Kedokteran yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Rektor Unpad, Profesor Arif S. Kartasasmita menyatakan bahwa keputusan pemutusan studi ini merupakan bentuk ketegasan kampus terhadap dugaan pelanggaran hukum dan norma oleh peserta PPDS. Meski proses hukum masih berjalan dan belum ada vonis pengadilan, Arif menegaskan bahwa Unpad memiliki cukup dasar untuk menjatuhkan sanksi. Atas kelakuan Priguna itu, netizen mengungkapkan kegeramannya di media sosial dan menyoroti istri Priguna yang dinilai memiliki paras cantik dan foto pernikahan Priguna dengan Vegi Supriyadi tersebar di media sosial. Beredar foto pernikahan tersebut, salah satunya bisa dilihat dari postingan akun R_Randy77 yang dibagikan pada tanggal 9 April 2025. Pada potret tersebut, terlihat Priguna dan Vegi mengadakan resepsi pernikahan dengan keterangan The Wedding of Priguna dan Vegi dengan mention akun @Priguna @Vegi Supriyadi. Namun akun yang diduga milik Priguna dan Vegi ini sudah tidak aktif alias menghilang. Namun muncul akun lain @Vegi Supriyadi yang kemudian memuat foto-foto pernikahan Priguna dan Vegi. Dengan melihat latar belakang pernikahan dan perilaku seksual Priguna, polisi menduga bahwa Priguna memiliki kelainan seksual. Untuk memastikan hal itu, polisi akan melakukan pemeriksaan kejiwaan forensik Priguna. Terlebih setelah aksinya terbongkar, Priguna sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan melukai nadi di lengannya. Apapun itu, Priguna harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan sampai kepura-puraan kelainan seksual sebagai gangguan kejiwaan menjadi alasan untuk melepaskan diri dari hukuman.